di sawah itu neras mindo. Supaya halus ya. Halus, siap tanam lah. Beliau sudah menetap di sini sudah 2 bulan ya. Karena ya, melihat temannya pada petani, kenapa saya tidak bilang, mungkin seperti itu. Iya, betul. Angan-angan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan video kali ini, seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sebungur tahun keberangkatan atau penempatan 2016 ya. Saya berada di tempatnya Pak Denarto. Saat ini Pak Denarto sudah mulai menanam atau mengembangkan ya daun bawang ya, karena untuk sekarang harga daun bawang masih bagus sekali ya untuk harga di sini saat ini. Jadi kebanyakan petani di sini masih mengembangkan daun bawang ya, dan alhamdulillah Pak Denarto itu sudah mulai menanam di samping rumahnya ya, sudah ditanam dan terlihat sudah hijau ya. Saat ini Pak Denarto masih ngambil apu ya, apu bakar-bakaran sisa dulu yang bekas rumput-rumput dibakar. Saat ini di sebar-sebar atau dipupukan ke tanaman daun bawangnya, karena cuaca juga sangat sore seperti ini. Memang hampir jam 6 sore ya ini waktunya, cuman pas jam-jam segini enak-enaknya sebenarnya bekerja, tapi dikarenakan sore ya, kadang pas enak-enaknya kita kerja tapi cuacanya jamnya sudah sore seperti itu. Kalau pas tadi siang hari boleh cuacanya ya, kalau di daerah sini di Kalimantan memang sangat luar biasa. Nah di sana juga Mas Oki sudah untuk yang bagian sini sudah mulai ditanam daun bawang juga, ini sudah mau kelihatan hijau ya. Jadi selepas kami mengerjakan di tempatnya Pak Sukamto, alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi kami jalan-jalan ke tempatnya Pak D untuk melihat di sini perkembangan lahannya Pak D ya. Alhamdulillah sudah lama sekali saya tidak bikin video di sini. Waktu itu saya bikin video pas ada kegiatan royongan. Jadi pas cangkulan di sana ya. Sekarang cangkulan yang sebelah sana sudah ditanami ya. Sudah ditanami, sudah kelihatan hijau-hijau. Nanti kita temui Pak D. Pak D-nya lagi nyangkul di sana ya. Ambil abu ini, abu bekas-bekas bakaran, ditaruh di atas bedengan biar tambah subur tanamannya. Nah, di sini Pak D sudah nanam daun bawang, sudah terlihat hijau. Nah, ini berarti ini sudah menandakan daun bawangnya hidup ya. Jadi sudah terlihat hijau-hijau seperti ini, dan ini tampaknya tanaman baru. Ini juga, dan di sana juga sudah mulai dicacah kembali ya, atau buat bedengan kembali ini. Memang dulu di sini sudah banyak bedengan ya, tapi bedengannya semacam ini ya, ada bedengan kecil-kecil seperti ini, hanya berapa senti aja, enggak paling 1 jengkal lah bedengannya. Jadi sama Pak D harus dibetulkan lagi, campur-campur ya bedengannya. Terlihat di sini ada yang besar, ada yang juga yang kecil seperti itu. Nggak tahu dulu tanaman apa, kurang tahu ya, karena dulu pernah digarap juga di sini. Nah itu Pak D-nya sudah mau istirahat kayaknya. Karena sudah sore ya, ini sudah jam, abunin teh ya, sudah hampir jam 6 nih ya, jam 6 kurang seperempat. Itu di sana masih matahari masih kelihatan. Ya kalau di sini seperti itu. Alhamdulillah sehat Pak D. Jenengan sehat?
sehat. Alhamdulillah. Iya. Bedeng lah. Sedikit-sedikit Pak. Oh, nanam ini hari ini Kak Pak De? Itu yang baru 2 bedeng. 2 bedeng ini. 2 bedeng seberapa? Tambah lagi ini. Ya, nggak apa-apa, 3 bedeng. Sedikit-sedikit Pak De. Yang penting. Yang panas sih. Ulah tenan Pak De. Takutnya malah. Amit Pak De. Oh, ya. Sengkleh semua. Ya wis, aman. Terus saya lanjutkan sore jam setengah 4. Setengah 4 sore. Sampai ini. Matahari kan udah nggak terlalu nyenyak. Kalau panas juga sebentar istirahat. Capek cuci tangannya. Pak De di sini sudah hitungannya sudah berapa? 2 bulan. 2 bulan ya. Ya 2 bulan. 2 bulanan lah ya Pak De ya. Iya. Ya karena di sini perlu proses juga ya Pak De. Bukan semudah. Lahannya nggak instan lah. Di sini prosesnya itu Pak sangat panjang. Bukan semudah. Terutama dulu ya. Terutama dulu waktu pembukaan lahan awal dulu ya Pak De ya. Ya seperti yang lahan di belakang. Seperti belakang sana, semak seperti itu. Setelah itu kita harus buangi akar-akarnya seperti ini nih. Buangi pakis-pakisan seperti itu, dibakar dulu. Setelah itu ngulang lagi. Ini akar-akar yang bagian bawah. Nah, bagian bawah ini harus diambil semua, lalu dicangkulin. Setelah dicangkul masih lagi dikecrik ya Pak De. Ya, dicacah lagi supaya lembut tanahnya. Jadi kayak kalau orang Jawa yang di sawah itu neras mindo. Supaya halus ya. Halus, siap tanam lah. Kenapa enggak pakai itu aja Pak De? Ya ini kan belum saya cangkul semua Mas. Tadi saya sambil nanam sambil nyangkul sedikit itu ya. Terus saya pindah sini. Oh gitu. Ini langsung ditanam di sini ya. Iya. Ini cacahan semua sudah Kak Pak De ini? Apanya? Sudah dilembutin semua ini? Sudah. Berarti tinggal tanam aja ya ini? Iya. Sudah ada berapa bedeng? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bedeng ini siap tanam ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Oh iya ini juga ya. 7. Bener. 7 yang siap tanam. Udah ada yang tertanam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh yang ditanami sudah ada 9 bedeng ya. Ini bibit berapa kilo semua Pak De? 9 bedeng nih. Tapi belum tertanam semua. Masih saya simpan di dalam. Enggak, yang ini semua di sini? Ya ini termasuk sama yang itu. Yang di dalam. Ya memang sih daun bawang biarpun enggak langsung ditanam enggak masalah ya. Ya tapi disimpan di tempat kering. Jangan sampai kena basah. Kalau kena basah busuk, betul. Iya. Harus didinginkan ya? Ya, diler lah. Ya, diler, diangin-angin. Biar kena angin, diangin-angin. Jadi di sini perjuangan Pak De ini sudah 2 bulan di tanah rantau ya Pak De. Betul. Nah, sudah 2 bulan, alhamdulillah Pak De sudah daun bawangnya yang bagian sebelah sana sudah hidup, sudah terlihat hijau. Kalau yang bagian sini baru nanam ya. Memang sih harus bertahap seperti ini ya Pak De ya. Betul. Biarpun biar panennya itu enggak sekaligus. Ya umpamanya dikerjakan sekaligus boyoknya yang enggak kuat. Paling tua. Karena boyok juga ya perlu istirahat. Betul. Mesin aja kehabisan bahan bakar juga istirahat. Iya betul. Jadi ya harus diistirahat juga boyoknya. Nah ini kan saya nanti cangkuli nih Mas. Ini kan sudah dicangkuli, nanti baru di penghalus pakai itu. Iya itu kan ada kultivator ya. Tapi kalau seperti ini kan nggak mampu, mesinnya muternya nggak kuat. Nggak kuat ini soalnya karena kemarin dicoba kan sangat keras ya, mengganggu lah akar-akarnya. Berarti harus nggak ada akarnya seperti ini ya? Ya dicangkul dulu seperti itu kan, otomatis sudah putus. Iya. Kalau putus, tinggal mainkan ini kan enteng. Iya betul. Mesinnya juga tidak terlalu fosil ya. Iya memang ya, kayak seperti ini juga. Ini masih banyak akar ini. Mas. Jadi harus Tapi sudah yang agak mending ya kalau yang sudah dibeginikan ya Pak De ya. Ya itu bisa lah. Kalau yang sudah dicangkul seperti ini.
seperti ini ya belum bisa. Oh, yang belum dicangkul sama sekali itu belum bisa ya, belum nggak Belum. kuat ya. Ya kuat Oh, cuman maksa. maksa sekali. Hmm, Nanti baru dipakai jebol mesin. iyalah, Kan betul. sayang. Jadi ini ya, seperti ini juga di atasnya ini kan bekas akar ini. Nah, Ini bekas akar ini sudah saya dibuangin bersihkan, juga. tinggal nyangkul. Tinggal dicangkul lagi. Karena prosesnya itu ya, Ya petani lama, itu prosesnya lama bertahap. memang Pak D. Memang prosesnya lama. Nah, ini akar-akar yang saya kumpulin. Ini akar-akar semua dikumpulin di sini. Ini ya. Sebagian di sana. Itu juga ditumpuk-tumpuk seperti itu tuh bekas akar. Jadi nanti sebelum dicangkul, ini yang bekas ini masih dibuang lagi tuh. Masih dibuang-buang lagi. Ini kan sama Pak D itu bekas ada cangkulnya Ya, ini ya. dikupas lah. Dikupas lagi. Kalau saya semprot bisa saja, cuman masih bersihkan akarnya juga. Iya, kan betul. 2 kali kerja. Udah Betul. pakai obat, tapi masih bersihkan. Masih ada sisa akarnya di dalam tanah. Betul Pak D. Jadi kalau dibersihkan sambil dicangkul, bersihkan sambil cangkul, itu sekali jalan tapi langsung jadi satu paket. Betul Pak D. Nah ini juga gulutannya nggak sama ya. Ini kan gulutan dulunya gulutan kecil aja kayak punya Mbah Haris bekasnya ya. Ya. Alat Jepang kalau Mbah Haris bilang. Tapi karena bawang merah toh dulu. Iya katanya di sini. Jadi mungkin nanamnya cuma di atas ini saja. Iya untuk betul. Pengairan. Betul sekali. Pelan-pelan Mas. Iya. Penting jadi kan. untuk air pasang gimana Pak D? Masih masuk ke sini kah? Masuk cuman kan rembesan Mas. Oh rembesan aja ya. Bocoran dari pinggir-pinggir samping. Tanggul-tanggul. Oh iya. Masuk ke parit. Karena paritnya ini kurang dalam ya nanti ya servis lah sambil berjalan. Nanti kan udah di tanggul blok semua kan katanya betul kering. Jadi ya memang harus bersabar lah. Iyalah. Insya Allah nih ini kan ya sudah dikerjakan, mulai dikerjakan dari sana kan Pak D. Iya. Itu insya Allah ya mungkin tahun ini bisa selesai mudah-mudahan lah Pak D ya. Jadi lahan di sini nanti bisa kering untuk bertani seperti tanaman sayuran itu bisa di sini. Bisa maksimal lah. Kayak sekarang kan hitungannya kan kalau nggak dengan cara ditanggul seperti ini kan nggak bisa. Ya percuma. Nggak bisa nanam. Tanaman tahunan aja. Iya hidup betul. segar mati tidak mau. Betul tuh. Seperti contohnya kelapa itu ya. Tapi kalau yang liar subur. Iya betul. Tanaman apa kayu liar itu bisa subur. Tapi kalau yang tanaman itu kayak aduh seperti itu. Seharusnya ini kelapa segini itu sudah buah ya Pak D ya. Betul. Ya tapi, sudah buah sebagian di sana, tapi cuma tupenya itu Mas. Iya. Memang di sini tupai penyakit apa ya? Apa namanya? Bukan penyakit, siapa namanya? Hama. Hama yang paling banyak sekali tupai makan ini. Macam kelapa, terus buah-buahan itu di depan rumah saya aja itu dulu mangga itu habis, itu bukan habis diambil orang. Sudah ramai penghuni. Kalau iya, masih sepi. Di sana padahal sudah ramai, tetap sama aja. Ini monyetnya masuk sampai sini. Oh berarti kalau tanam-tanaman seperti makanya saya dikasih bibit sama Mas Jasrun jagung, saya enggak mau. Belum berani. Nanti malah cuman mancing, malah mancing hama. Bukan sebenarnya mau aja, tapi kan tempatnya yang belum pas. Takut diserang hama. Hama betul. Karena binatang monyet itu senang betul sih namanya jagung. Terus apa tomat gas berapa? Iya. Tomat. Timun diserang. Timun. Nanas itu wah senang betul itu. Jadi cerita sore hari ini di lahannya Pak Denarto, perantau asal Purworejo, Jawa Tengah. Beliau sudah menetap di sini sudah 2 bulan ya. 2 bulan. Dengan penuh kesabaran. Pak D di sini sudah mulai daun bawangnya sudah mulai hidup lah seperti itu. Perlu proses yang panjang untuk seperti ini ya, untuk menanam ataupun mengolah lahan ya. Prosesnya sangat panjang sekali, bukan semudah yang kita bayangkan ya. Karena tanah di sini
beda, sangat jauh beda dengan tanah gunung ya. Karena tanah rawa ya mungkin karena dulunya rawa sering terendam air, sampai sekarang pun masih terendam ya. Jadi cara olahnya pun berbeda ya. Iya masuk tuh cuman di batas yang basah itu Ini Mas. ke sini aja kan. Tapi Tapi kan aman aja Pak De. enggak mengganggu tanaman. Enggak aman, aman aja. Soalnya yang penting begini Pak De. Itu biarpun ini kerendam nggak masalah sih benernya ya. Tapi langsung surut gitu. Langsung hilang. Contohnya tempatnya Mbak Haris. Iya. Mbak Haris itu setiap pasang itu hilang, tutup semua tanaman. Iya, tapi tetap hijau. Karena satu air langsung hilang. Iya. Keduanya apa namanya, tanahnya airnya ini air masih tawar. Nah itu pas apes. Air tawar. Tapi kalau ketika nanti air laut, nah misalnya pas musim hujan kemarau, nah itu yang tanda tanya itu Pak De. Out langsung. Tapi sekarang kan masih musim penghujan, jadi air tawar masih. Iya, Nah, kalau yang ini enggak saya buka, cuman kan ada bolongan sedikit, jadi masuk terus luberan dari parit-parit yang bocor. ya apa namanya, rembesan dari bawahnya ini ya. Iya. Ya karena tanah di sini itu tanahnya berongga ya, tidak apa namanya padat, berongga, bekas-bekas akar busuk seperti itu kan, jadi masih bisa untuk dilewati air ketika air dicabut kan malah menghambat pekerjaan Mas. Ya, umpama dicabut tuh akar seperti itu. Itu akar besar. Iya betul, kayak akar di sana itu kalau dicabut otomatis ya menghambat pekerjaan. Bener, harusnya ibaratnya bikin bedengan sudah dapat 1-2 meter atau 1,5 meter, masih ngerjakan tunggul sebesar itu. Ini daun bawangnya sudah terlihat hijau tuh. Kalau ini ya tanaman pertama nih yang ada berapa? Ya, tanggal 4. Tanggal 4. Sekarang tanggal 20 hari. Oh, sudah 20 hari nih. Nah, ini waktunya mupuk sebenarnya, karena bibit sudah dicabutkan ya, saya tanam aja ya. Tanaman dulu. Betul, tapi ini bagus loh Pak De. Hijau-hijau. Bagus ini Pak De. Belum sama sekali dipupuk ini Pak De? Sekali. Oh, sekali. Ya. Oh iya. Umur 10 hari. Kita pupuk. Tapi ini bagus Pak De, pertumbuhannya. Seperti tempatnya Mbak Haris juga, saya lihat di sana. Mantunnya cuma sama. Kalau seperti kayak gini kan masih sulit dicabut. Iya. Nah, kalau yang tinggi itu bisa, tapi kalau yang ini tanahnya saya gini kan akarnya oh di bawahnya kan numbuhnya juga akhirnya lambat. Kayak tempatnya Mbak Haris juga itu pertumbuhan daun bawangnya bagus juga. Saya lihat kemarin ke belakang, wih ternyata ada bakat sebenarnya. Cuman teorinya yang coba. Ya dia coba terus, mencoba terus bilangnya. Sebenarnya kalau ada kegiatan kan enak. Mbak Haris selalu mencoba ya, mencoba. Tapi nggak apa-apa, namanya mungkin masih berusaha Mbak Haris kan, karena di sini banyak temannya yang sekarang tetap tanam daun bawang seperti ini ya, bertani. Jadi Mbak Haris juga kepingin mungkin seperti itu Pak Dia. Karena ya, melihat temannya pada bertani, kenapa saya tidak bilang, mungkin seperti itu angan-angannya Mbak Haris. Tapi ya bagus malah. Iya betul, bisa mau nanam lambat atau cepat kan ada hasil. Betul Pak De. Ya enggak mungkin banyak juga, bisa mencukupi sak keluarga kan lumayan. Betul. Sedangkan sekarang Mbak Haris hitungannya kan cuma hidup sama anaknya ya. Iya betul. Sama anaknya di rumah ya, hanya 2 orang lah istilahnya, seperti Mas Agus. Jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan, misalnya Mas Agus mau berusaha nyari kan ya, bantu kan enak juga, seperti bantu Mbak Haris. Ini waktunya sudah jam 6 sore, jadi videonya mungkin agak gelap sedikit. Jadi hari ini penyelesaian rumahnya Pak Sukamto, alhamdulillah, rumah apa ya? Kamar mandi sudah selesai. Sudah selesai Mas? Sudah. Alhamdulillah. Tinggal bagian sedikit-sedikit yang belum dikerjakan. Dan alhamdulillah saya mampir ke tempatnya Pak D untuk melihat perkembangan atau pertaniannya Pak D untuk saat ini. Dan untuk
Ini belum anu ya menempati rumah sebelah Pak? Belum. Oh belum ya? Kalau lampu udah dipasang Mm-mm. sama beres-beres. Kelihatannya tempat tidurnya dicopot. Oh iyalah nggak apa-apa, ini memang tempat tidur yang anu harus dicopot. Karena kotoran keluarnya. Iya. Jadi kalau umpama ditempati terpaksa kan tahu. Iya, untuk pas dulu Nantinya ispa memang betul. bagi pernapasan. Beliau masih sekarang masih di tempatnya Mas Oki ya. Mungkin besok. Ya, mudah-mudahan setelah ini beliau menetap di sana apa ya? Bisa Mulai aktivitas. iya, betul. Karena beliau tujuannya ke sini untuk bertani juga ya. Iya. Gitu. Baiklah, terima kasih Pak D Narto. Ya, sama-sama Mas. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, Amin. panjang umur, murah Amin. rezeki tentunya, dan Amin. bertaninya juga bisa bagus sesuai apa yang panjenengan cita-citakan. Angan-angan, ya. Nah, seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Jadi seperti itu dulu mungkin yang dapat saya kabarkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.